Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga, mari sama-sama untuk terlebih dahulu kita sampaikan sholawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui kita khususnya umat muslim dimanapun saja berada telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau alam cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada. Tema kita pada kali ini adalah tentang cara fungsi manfaat garam ya. Tapi ini adalah garamnya bukan seperti garam yang kita gunakan seperti biasanya, yaitu adalah garam krosok. Garam krosok itu yang bagaimana, Gus? Garam yang kasar ya. Seperti zaman dulu lah bahasa kadang begitu. Kalau garam halus ini kan baru-baru saja ya diterbitkan atau baru beredar. Kalau dulu yang aslinya garam itu bongkahan seperti kristal-kristal begitu, itu namanya garam krosok kalau di bahasa Jawa. Nggak tahu di daerah lain bahasanya garam apa, garam kasar ya. Nah ini insya Allah nantinya kalau ini diterapkan dengan cara sungguh-sungguh, mengikuti step by stepnya, mengikuti apa yang menjadi saran dari Gus Li ini, insya Allah akan bisa membuka aura kita atau karisma ya, membuka aura diri sendiri supaya kita bisa terlihat lebih cantik kalau wanita, lebih tampan kalau pria, dan disukai banyak orang ya. Artinya sifatnya pengasihan untuk umum. Dan yang kedua, ini juga bisa bermanfaat untuk membangkitkan suatu energi dalam diri atau tubuh kita ini agar tercipta suatu peluang-peluang membukakan energi yang selama ini tertutup, mengalahkan energi negatif dan mendatangkan energi positif, yang mana jika energi positif ini sudah hadir dalam kita, dengan begitu pintunya akan terbuka. Ya sudah tentu jelas jawabannya, rezeki dari segala penjuru itu akan mudah kita dapatkan. Baik itu dalam segi bisnis, usaha, apapun bentuknya. Insya Allah nanti dengan metode ini setelah itu saudara-saudara bisa merasakan sendiri banyak manfaat yang akan didapatkan. Jadi artinya ini bisa juga artinya dalam kategori untuk memperlancar rezeki atau usaha kita. Begitu banyak kemudahan. Bisa juga yang saat ini sedang memiliki permasalahan tentang kehidupan, usaha, rumah tangga, penyakit dan sebagainya. Dengan metode ini nanti setelah dipraktekkan insya Allah akan segera menemukan jalan keluar dan diberikan kemudahan oleh Allah SWT tentunya. Amin. Jadi harus dipahami ya saudaraku ya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, akan lebih abdolnya, akan lebih bagusnya untuk saudara-saudaraku yang mungkin saat ini baru menemukan channel Jalan Surga ini atau yang baru mampir, mohon keikhlasan hatinya untuk sebelum kita lanjutkan, alangkah lebih baiknya supaya lebih abdol, lebih berkah, silahkan saudaraku menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Agar apa? Agar kedepannya jika nanti Gus Li untuk mengupload video-video berikutnya selalu ada pemberitahuan untuk notifikasi dan bisa langsung ditonton oleh saudaraku semuanya, dan harapan Gus Li ini bisa bermanfaat ya. Baiklah kaum muslimin rahimatullah yang dimuliakan oleh Allah, langsung saja ke poin-poinnya ya. Jadi langkah pertama, siapkan dulu garamnya itu 1 genggam ya. Air 1 genggam, garam 1 genggam ya. Maaf. Garam kasar tadi itu 1 genggam. Kemudian siapkan air 1 ember.
Ember ini kira-kira 10 liter atau 20 liter ya, kurang lebih begitu. Dan saat kita mengukur garamnya itu jangan sekali-kali menggunakan tangan kiri, saudara-saudaraku. Harus tangan kanan, 1 genggam ya, garam krosok atau garam kasar tadi. Kemudian siapkan airnya 1 ember. Nah, kemudian letakkan di kamar mandi. Kalau sudah dicampur air dengan garam tadi, letakkan di kamar mandi. Kita keluar dulu ya, karena berdoa atau membaca ayat suci ataupun apapun itu tidak boleh di dalam kamar mandi. Nah, sebelum kita masuk kamar mandi, kita baca dulu surah Al-Fatihah 3 kali, kemudian surah Al-Ikhlas 3 kali. Ya. Sekali lagi, setelah ember dan garam tadi diletakkan atau ditempatkan di kamar mandi, kita di luar kamar mandi atau di kamar kita diawali dengan membaca surah Al-Fatihah itu 3 kali putaran. Kemudian surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad itu 3 kali. Kemudian baru kita masuk ke kamar mandi. Kemudian baru airnya boleh digunakan. Namun begitu harus ada tata caranya, saudara-saudaraku harus pahami dulu nih, tidak boleh asal-asalan mandinya. Jadi air 1 ember tadi dengan gayung, langkah yang pertama ya, basahi dulu bahu kanan 1 gayung, bahu atau pundak ya. Bahu atau pundak kita ini disiram dulu 1 gayung ya. Kemudian untuk bahu kiri siram juga 1 gayung. Setelah itu baru ambil 1 gayung lagi, siramkan pada bagian kepala supaya membasahi sampai ke badan ya. Sisanya ambil semuanya, siramkan seperti kita mandi pada umumnya supaya bisa membasahi badan kita semuanya. Lalu setelah itu bagaimana, Gus? Setelah itu beranduk seperti biasa ya. Beranduk seperti biasa, dan setelah itu disarankan untuk tidur ya. Artinya tidak boleh melakukan kegiatan apapun setelah itu. Habis mandi kita keluar ke sana ke sini tidak dianjurkan atau tidak disarankan. Artinya dilarang. Jadi setelah mandi beranduk ya sudah tidur ya. Dan tidak artinya tidak boleh sampai untuk aktivitas apapun. Sampai kapan? Ya sampai besok pagi. Kalau misalnya kita mau mandinya, mau sholat tahajud dulu ya sudah, sholat tahajud dulu baru nanti mandi, boleh. Kalau kita mau sholat subuh ya laksanakan dulu, nanti sholat subuhnya kan jam 3 lebih itu. Mau mandi juga boleh. Artinya setelah kita mandi diwajibkan dengan memakai garam krosok tadi, tidak boleh melakukan hal apapun. Artinya harus langsung tidur. Bagi yang bujang, yang gadis, yang janda juga silakan tidur. Nah, hati-hati untuk yang sudah memiliki suami atau istri. Setelah mandi dengan air garam ini, Abah sarankan sangat dilarang, tidak boleh untuk setelah itu berhubungan intim suami istri, tidak boleh ya, dipahami itu. Dan lakukan hal seperti ini selama 3 malam turut-turut ya, 3 malam turut-turut. Itu kalau sifatnya untuk pengasihan umum dan penarik rezeki, penunggu rezeki dari segala penjuru. Berbeda lagi kalau untuk pelancar rezeki metode khusus. Nah, caranya begini saudara-saudaraku. Ambil garam tadi 1 biji ya. Ambil garam 1 biji. Tapi terlebih dahulu saudara-saudaraku harus bersuci atau berhadas terlebih dahulu, bersuci dulu, berwudu dahulu, suci, bersih dari hadas kecil maupun besar. Ambil 1 biji. Itu setelah berwudu kemudian pegang dengan telunjuk sama jempol, dijepit, kemudian dekatkan di mulut kita. Kemudian bacakan surah Al-Fatihah itu 3 kali, kemudian surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad itu 3 kali. Kemudian didoakan supaya garam ini bisa untuk menarik energi positif dari segala penjuru. Artinya meminta dengan doa kita masing-masing apa yang kita inginkan saat ini, karena ini mau diletakkan di dompet. Jadi doa yang kita minta itu adalah seputar tentang keuangan ya. Setelah itu selesai, kemudian tarik napas, tahan napas sambil kita mengucapkan dalam hati Allah, 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 itu sambil menahan napas. Kalau dirasa napasnya sudah tidak kuat, lepaskan napasnya, hembuskan ke garam tadi ya. Sudah sampai di situ, ambil garamnya, ambil kapas, kemudian dibalut dengan kapas ya, yang tebal, bisa berapa kali putaran begitu, dibungkus dengan kapas. Setelah itu letakkan di dalam dompet ya. Sudah, letakkan saja di dalam dompet, letakkan tempat yang aman di dompet tadi, yang ada resletingnya atau bosnya aman, jangan dicampur dengan yang lain-lain. Supaya apa? Supaya dia
berinduk di situ. Nah, nanti lihatlah beberapa hari kemudian, jangan terkejut saudaraku. Kalau uang kita itu biasanya kosong atau nilainya kecil, ya tahu ada uang masuk, rezeki kita lancar, kemudian dompet kita ini akan selalu terisi beberapa kali lipat dari hari biasanya. Biasanya seperti itu, ya. Baiklah, kaum muslimin rahmatullah yang dirahmati Allah, sahabatku jalan surga yang selalu setia ikut membangun bersama jalan surga ini. Gusti rasa cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat. Kurang dan lebih, Gusti mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata, penyampaian dalam materi, dalam ucapan. Dan terima kasih untuk saudaraku semuanya sudah menyimak video dan audio ini. Harapan Gusti semoga ini bermanfaat untuk saudara-saudaraku di sana. Dan dengan satu catatan, apapun bentuknya, apapun amalan, doa atau ilmunya itu selalu yang Gusti wanti-wanti laksanakan atau lakukan itu dengan cara istiqomah, dengan ikhlas, dengan khusyuk. Supaya apa? Supaya hasilnya bisa maksimal, ya. Jangan pernah untuk berputus asa. Apa yang tidak menurut kita, kalau Allah berkehendak kun fayakun, terjadilah dia. Nah, artinya mulai praktekkan ini nanti malam, 3 malam berturut-turut, dan dompetnya juga diisi dengan garam tadi. Insya Allah kalau itu diyakini, yakin seyakinnya hanya kepada Allah, maka apa yang menjadi hajat saudaraku insya Allah akan segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk yang saat ini sedang memiliki hajat, memiliki permasalahan tentang apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar dengan cara menuliskan qabiltu, tuliskan hajatnya, nanti insya Allah Gusti akan aminkan, dan marilah sama-sama kita mengaminkan bersama. Semoga apa yang menjadi hajat saudaraku saat ini, apapun bentuknya, apapun permasalahannya, seberapapun beratnya dan seberapa meluasnya, semoga segera diberikan jalan keluar dan diberikan pertolongan dan segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, sekali lagi mohon maaf atas segala kurangannya. Terima kasih sudah menyimak video dan audio ini. Di akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.